Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurul Himatul Askas. Saya dari kelas akuntansi 4 pagi B, Universitas Pekalongan. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan dengan tema ekuitas pemegang saham lanjutan dengan subbab laba ditahan. Mari kita simak materi berikut. Oke guys, langsung saja. Materi yang pertama, laba ditahan. Laba ditahan merupakan sebagian atau seluruh laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi, setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan menjadi tambahan ekuitas pemegang saham dalam pembukuan. Laba tidak dibagi menunjukkan saldo sebelah kredit dan dalam laporan posisi keuangan disajikan di sebelah pasifa atau kewajiban dan ekuitas, termasuk pada struktur modal. Pos-pos yang menurunkan dan menaikkan laba ditahan adalah sebagai berikut. Di sini ada dua, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kiri yang pertama ada rugi bersih, kemudian yang kedua ada penyesuaian periode sebelumnya atau koreksi kesalahan, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Kemudian yang ketiga, dividen tunai atau scrip. Kemudian yang keempat ada dividen properti, kemudian ada dividen saham, dan yang terakhir ada beberapa transaksi saham treasure. Kemudian yang di sebelahnya lagi, yang pertama ada laba bersih, kemudian yang kedua ada penyesuaian sebelumnya atau koreksi kesalahan, perubahan tertentu pada prinsip akuntansi. Kemudian yang terakhir penyesuaian akibat kuasi organisasi. Dapat dilihat gambar di samping, ada manfaat laba ditahan dapat digunakan untuk yang pertama, pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Kemudian yang kedua ada penutupan kerugian. Yang ketiga ada cadangan untuk tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada rekapitulasi. Oke, selanjutnya ada kebijakan dividen. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pemegang laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham. Nilai yang ditransfer tersebut biasanya merupakan aktiva perusahaan, baik kas maupun non-kas. Penentuan jumlah dividen yang tepat harus dibayarkan didasarkan atas akumulasi laba sesuai dengan hasil keputusan RUPS. Namun, perusahaan enggan mengurangi maupun menaikkan dividen, sehingga tidak selalu dividen itu dapat dibagikan kepada para pemegang saham, yaitu tergantung dari kondisi keuangan perusahaan tersebut yang bersangkutan. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai. Dividen tunai yaitu dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Contoh soal pada dividen tunai atau kas. Pada tanggal 20 Desember 2005, INC Corp mengumumkan pembagian dividen sebesar $1.000 untuk setiap lembar saham biasa yang beredar sebanyak 1.000 lembar yang akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005. Berikut ayat jurnalnya. Pada tanggal 20 Desember 2005, debit pada laba ditahan dividen kas sebesar $1 juta, kredit hutang dividen kas sebesar $1 juta. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2005, debit hutang dividen kas sebesar $1 juta, kemudian kredit kas yaitu sebesar $1 juta. Yang kedua, dividen properti. Dividen properti adalah dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk aset non-kas, biasanya dalam bentuk surat berharga, persediaan, ataupun aktiva lainnya. Contoh soal, Milanko mempunyai 10.000 lembar saham Torino Corp dengan harga perolehan $1.100.000. Pada tanggal 20 Desember 2005, diumumkan pembagian properti dividen untuk setiap lembar saham Milanko yang beredar 5.000 lembar. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnalnya berbunyi, pada tanggal 20 Desember 2005, debit laba ditahan dividen properti sebesar $550.000,
Kemudian kreditnya hutang dividen properti sebesar $550.000. Pada tanggal 20 Desember 2005, debit investasi saham PTX sebesar 50.000 dan kredit keuntungan yang belum direalisasi sebesar $50.000. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2005 tidak ada jurnal. Pada 20 Januari 2006 debit hutang dividen properti sebesar $550.000, kemudian kreditnya investasi saham PTX sebesar $550.000. Yang ketiga ada dividen scrip atau dividen hutang. Dividen hutang yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena saldo kas yang tidak ada atau tidak cukup. Dividen ini biasanya berbunga atau bisa tidak berbunga. Contoh soal, pada tanggal 20 Desember 2005 diumumkan pembagian dividen dalam bentuk wesel promes sebesar $1 juta dengan bunga 10% per tahun. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Ayat jurnalnya berbunyi, pada tanggal 20 Desember 2005, debit laba ditahan dividen scrip sebesar $1 juta, kemudian kreditnya wesel bayar sebesar $1 juta. Pada 28 Desember 2005 tidak ada jurnal, dan 20 Januari 2006 debit wesel bayar sebesar $1 juta, kemudian biaya bunga sebesar $8.333 dan kreditnya kas sebesar $1.8.333. Kemudian yang keempat ada dividen likuidasi. Dividen likuidasi adalah dividen yang sebagian merupakan pengambilan modal dan bukan dari laba ditahan. Contoh soal, pada tanggal 20 Desember 2005, Lorenco menerbitkan dividen kepada para pemegang saham sebesar $1.200.000. Pengumuman dividen tunai ini menyatakan bahwa $900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pengumuman dividen tersebut dicatat tanggal 28 Desember 2005 dan akan dibayarkan pada tanggal 20 Januari 2006. Berikut ayat jurnalnya berbunyi, pada tanggal 20 Desember 2005, debit laba ditahan sebesar $900.000, kemudian tambahan modal disetor sebesar $300.000, dan kreditnya hutang dividen sebesar $1.200.000. Pada tanggal 28 Desember tidak ada jurnal, dan pada tanggal 20 Januari 2006, debit hutang dividen sebesar $1.200.000 dan kreditnya itu kas sebesar $1.200.000. Yang kelima, dividen saham. Terkadang perusahaan tidak mendistribusikan aset untuk membayar dividen, tetapi dengan menerbitkan saham. Pembagian tambahan saham tanpa dipungut bayaran kepada pemegang saham sebanding dengan saham-saham yang dimiliki. Kemudian selanjutnya ada pengaruh dividen saham. Bisa kalian lihat di sini ada contohnya. Kemudian dividen saham dapat dibagikan dengan cara ya ada dua, yaitu yang biasa dan spesial atau khusus. Kemudian di sini ada contoh, bisa kalian lihat. Jadi di sini yang pertama itu dicatat sebesar harga pasar pada saat saham dibagi. Yang kedua itu dicatat sebesar nilai nominal pada saat saham dibagi. Dan yang ketiga dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah AGIO di SAGIO itu sama. Yang terakhir ada laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham adalah laporan keuangan yang berisikan modal saham dan perubahan yang terjadi terhadap saham perusahaan. Laporan ekuitas pemegang saham harus dilaporkan saat ada perubahan modal saham. Jika perubahan hanya terjadi pada laba bersih atau rugi bersih dan dividen, maka laporan laba ditahan sudah mencukupi.
Akan tetapi, saat perseroan juga mengalami perubahan dalam saham dana akun modal depositor lainnya, biasanya disiapkan laporan ekuitas pemegang saham. Kemudian, laporan ekuitas pemegang saham biasanya itu disajikan dalam format yang pertama, saldo awal periode, yang kedua penambahan, yang ketiga ada pengurangan, dan yang keempat saldo pada akhir periode. Selanjutnya, ada 3 kategori yang biasanya muncul pada sekelompok ekuitas pemegang saham. Yang pertama ada modal saham, yang kedua ada tambahan modal depositor yang termasuk dalam modal kontribusi, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah laba ditahan yang merupakan termasuk diperoleh perusahaan. Sekian video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.